Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Suryapsari, NIM A2102100027 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan modul Ekonomi IPS yang saya buat yang akan terbagi dalam 3 subtema atau topik pembahasan, yaitu yang pertama pengantar ilmu ekonomi yang memuat penjelasan mengenai asal-usul ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi, menjelaskan mengenai pengertian kelangkaan, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, dan kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, pasar, menjelaskan mengenai pengertian pasar, bentuk pasar, dan ciri-ciri pasar. Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain, yang pertama, bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi yang belum jelas, siswa dapat bertanya kepada guru. Yang kedua, kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. Yang ketiga, jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru. Pada kegiatan belajar 1, capaian pembelajaran pada akhir kelas 10, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep ilmu ekonomi yang mengenal asal-usul ekonomi serta pembagian ilmu ekonomi. Kemudian melalui tugas mandiri yaitu menganalisis sebuah masalah, peserta didik mampu menganalisis sebuah masalah ekonomi. Subcapaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun skala prioritas. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan literasi keuangan. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pembagian ilmu ekonomi. Pokok-pokok materinya yaitu yang pertama pengertian dan sejarah ilmu ekonomi, yang kedua kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, yang ketiga literasi keuangan dan skala prioritas, dan yang keempat pembagian ilmu ekonomi. Untuk yang selanjutnya, pada kegiatan belajar 2, capaian pembelajaran, pada akhir kelas 10, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep ilmu ekonomi yang mengenal kegiatan ekonomi. Kemudian melalui tugas mandiri yaitu menganalisis sebuah masalah, peserta didik mampu menganalisis sebuah masalah pada kegiatan ekonomi. Subcapaian pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membandingkan para pelaku ekonomi. Pokok-pokok materinya yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi, dan yang keempat pelaku ekonomi. Pada kegiatan belajar 3, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir kelas 10, peserta didik diharapkan mampu memahami pasar dan aktivitas ekonomi. Kemudian melalui tugas mandiri yaitu menganalisis sebuah masalah. Peserta didik mampu menganalisis sebuah masalah pada pasar dan aktivitas ekonomi. Adapun subcapaian pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep pasar dan peserta didik diharapkan mampu membedakan berbagai jenis pasar. Pokok-pokok materi kali ini hanya satu, yaitu pasar dan aktivitas ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul Ekonomi IPS yang saya buat beserta capaian pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.